Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara melester dinding. Tutorial cara melester dinding ya teman-teman. Untuk pemula dijamin hasilnya bagus, hasilnya bisa lot. Jadi ini bisa dilakukan untuk pemula ya teman-teman, bukan untuk senior, untuk pemula. Jadi kalau ada teman-teman yang punya rumah belum diplester, kendala dari kos atau biaya, bisa diplester sendiri ya teman-teman, walaupun kita tidak tahu sama sekali. Yang penting kita tahu rumusnya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan pasang kelabangan dulu, kalau bahasa kami kelabangan ya teman-teman. Jadi sebelum dipasang kelabang itu kita pasang benang dulu di ini teman-teman benangnya. Nah, mana nih? Di sini teman-teman ya. Nah, ini benangnya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya. Pasang benang dulu di atas sama di bawah untuk tarik lot ke bawah ya teman-teman, nanti untuk pasang, untuk bikin kelabangannya. Jadi setelah kita pasang benang, kita pasang paku teman-teman seperti ini. Ini ada paku dua. Ini ada paku dua. Yang satu fungsinya untuk supaya ketika kita bikin kelabangan tidak lari malnya. Dan yang pendek ini untuk mengukur ketebalan teman-teman. Jadi untuk mengukur ketebalannya plesteran nanti. Jadi contohnya seperti ini teman. Nah, jadi ini ketempel. Nah ini yang paku yang panjang tadi itu supaya ini tidak ke sana ke sini ya teman-teman ya, tidak geser. Jadi paku yang ini untuk mengukur ketebalan plesteran sesuai dengan keinginan kita. Tebalnya mau seberapa itu teman-teman ya. Kalau yang ini itu untuk supaya mal ini tidak geser teman-teman ya, mal ini. Jadi pertama kita siapkan ini kayu panjang teman-teman ya, kayu panjang yang lurus, yang sudah dilot, yang sudah disifat, diketam, dipastikan harus lurus teman-teman ya. Harus lurus. Jadi ini untuk pemula teman-teman ya, bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Plesterannya bisa maksimal, walaupun kita belum pernah nukang. Yang penting tahu resepnya, tahu resepnya kayak obat aja, tahu rumusnya teman-teman ya. Ini saya bikin untuk pemula, untuk yang orang yang awam di bangunan. Kita coba cek untuk kelabangan yang sudah jadi teman-teman ya. Ini di kamar sebelah. Kita ke kamar sebelah yang sudah jadi plesterannya. Jadi kelabangannya. Kelabangannya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi setelah tadi dibenang di atas, kemudian di bawah dibenang, tarik benang, baru jadinya seperti ini. Nah, bajunya seperti ini teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Ini kelabangan, kalau tempat kami namanya kelabangan ini teman-teman. Jadi ini untuk siapa saja bisa teman-teman ya. Yang penting ada kemauan, dan hasil plesterannya dijamin bisa dilihat teman-teman nih. Ini hasil plesterannya teman-teman. Walaupun tidak bisa langsung kita ke bawah, tapi pas sambungannya tetap rata. Tetap rata teman-teman ya sambungannya. Tidak ada istilah tidak rata, pasti rata. Ini hasil plesterannya teman-teman. Nih. Dijamin rata. Bisa dites. Sebentar teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya?
Nah, kita pasang paku di atas teman-teman. Nah, ini kita pasang paku di atas. Kemudian kita mengambil, terserah kita ketebalan plesteran berapa, sesuaikan dengan pasangan batako atau bata merah di rumah kita. Kemudian tarik lot ya teman-teman ya, tarik lot dari atas ke bawah. Kemudian nanti ada paku yang kecil tadi yang sudah saya syuting tadi pertama, itu yang kecil tancap dipas benang sesuai dengan ketebalan plesteran. Kemudian yang panjang tadi untuk supaya mal itu tidak lari ke kanan kiri. Ya, ini teman-teman semuanya. Ini lanjut cara bikin kelabangannya ya. Setelah dikasih tadi benang, kasih benang, kemudian udah dipasang paku seperti ini teman-teman ya. Mana pakunya, nggak kelihatan teman-teman ya, dari samping sebentar. Oke, jadi ini tadi pemasangannya adalah rata dengan benang yang lot dari atas tadi teman-teman, yang ini yang paku kecil. Kemudian yang paku besarnya ini hanya untuk safety supaya malnya nanti buat kelabang itu tidak geser ke kanan dan ke kiri. Oke teman-teman, langsung saja lihat cara bikin kelabangannya. Lanjut. Oke teman-teman ya, terus seperti itu biasa, tetap ditempel terus seperti itu sesuai dengan ketinggian paku yang lot tadi ya. Jadi bisa dilakukan semua orang ya teman-teman ya, biarpun, jadi nggak usah takut walaupun pemula, walaupun nggak pernah plester, tapi dengan cara ini tidak usah takut plesterannya itu miring atau gelombang teman-teman, pasti rata. Kuncinya di kelabangannya harus rata teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi dikasih seperti itu. Ini tukangnya udah senior nih teman-teman ini. Ini hanya memberi contoh untuk orang-orang teman-teman yang memang masih awam ya. Ini masih awam. Jadi caranya seperti ini. Jadi nggak usah takut teman-teman. Nggak usah takut nggak rata, pasti rata. Yang penting ya setelah ditempelin plester kayak gitu baru diratakan pakai kayu yang panjang ya. Tapi kayunya harus lurus teman-teman ya. Kayunya harus lurus. Kemudian ke dalamnya tadi ditempelkan di paku yang paling kecil, digesek terus sampai nyampe di paku yang kecil teman-teman ya. Paku yang pendek tadi, bukan paku yang panjang tapi paku yang pendek tadi ya. Seperti itu teman-teman. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Tapi ini cara yang paling mudah untuk kita orang-orang pemula ya teman-teman. Ini kalau di tempat saya namanya kelabangan teman-teman. Kalau tempat teman-teman nggak tahu apa namanya. Tapi kalau di tempat saya ini namanya kelabangan. Nggak tahu kok bisa dikasih nama kelabangan, atau mungkin mirip-mirip kelabang naik ke atas gitu ya. Tapi yang jelas ini sangat membantu untuk teman-teman yang memang belum pernah memplester. Jadi dengan cara ini, dengan cara dikasih kelabangan seperti ini, nggak usah takut teman-teman, pasti rata, pasti lot. Yang penting pertama tadi ya teman-teman ya, saran tadi itu pemasangan benang lot tadi itu dari atas. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Ini sebelum dilepat tadi teman ya, ini digaris dulu ya. Digaris tadi supaya lepoan ini yang untuk bikin kepala atau bikin kelabangan ini tidak bela-bela teman-teman ya. Oke lanjut. Digaris dulu biar lurus. Nah, setelah dilepo baru dikasih itu teman-teman ya. Kemudian batasnya tadi itu paku. Jadi paku yang pendek tadi ini teman-teman nih. Ini paku yang panjang ini paku yang panjang yang untuk supaya
emal tidak geser. Kemudian ini, nah ini kelihatan. Ini paku yang pendek yang sesuai dengan benang lot tadi teman-teman ya. Jadi ketebalan plesteran nantinya. Jadi batasnya itu teman. Oke teman-teman ya, segitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi gimana cara plesternya. Dan plesternya yang pasti sangat enak, sangat mudah, dan sangat bisa ditiru oleh semua orang, terutama para pemula. Oke teman-teman ya, begini dulu ya. Oke teman-teman, kita melanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita sama-sama melihat cara pembuatan kelabangan, dan hari ini saya akan coba memberikan contoh dan enaknya kita memplester dinding ketika sudah dipasang kelabangan. Oke teman-teman ya, lanjut. Silakan saksikan terus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Makasih. Ini teman-teman ketika sudah dilepokan, tinggal pakai kayu yang panjang gini teman-teman ya. Dijamin rata. Biar untuk orang-orang pemula jangan takut dindingnya nggak rata ya teman-teman, karena dindingnya ada di kelabangannya. Nah teman-teman kan tuh. Oke teman-teman, ini ya, tinggal ditambahin. Mana yang kurang ditambahin. Oke. Ini bisa dilakukan semua orang teman-teman ya, walaupun orang itu masih awam di yang belum pernah plester. Yang penting tahu caranya bikin kelabangan. Kemarin sudah teman-teman ya, ini lanjutannya. Tinggal digesek-gesek, hasilnya rata, jamin rata teman-teman ya, jamin rata. Kalau apa? Lapangannya ini
insya Allah bisa, dan hasilnya bisa dilihat sendiri teman-teman semua ya kalau mencoba, dan tidak kalah dengan tukang-tukang yang junior hasilnya. Mungkin kalah di cara kerjanya saja, tapi kalau hasilnya maksimal teman-teman ya. Bisa kita pakai lot, bisa kita pakai waterpan. Ini tutorial lengkap ini teman-teman. Saya mau buat mulai dari pembuatan labang sampai pengajian nanti. Teman-teman bisa lihat semua terus. Dan saran saya itu kalau mengaji itu jangan nunggu kering dulu teman-teman ya. Kalau tunggu kering itu agak susah, nggak bisa sehalus yang masih agak basah. Jadi kalau mau ngaji langsung aja teman-teman, sedikit-sedikit. Begitu udah mulai kering, ya kan, kita ngaji jangan sampai kering betul. Ongkos tukar di tempat kami itu 250, 225 sampai 250 teman-teman. Tapi kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa enggak, hemat ya teman-teman ya. Soalnya kita saya orang kaya, kalau kita orang-orang biasa-biasa saja sayang teman-teman ya. Baik dikerjakan sendiri. Oke, teman-teman, hasilnya tinggal nunggu agak kering, berhati-hati. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengasiannya. Jadi ini saya aci plesteran masih setengah kering teman-teman ya, belum terlalu kering dan sudah tidak basah, artinya sudah mendekati ke kering teman-teman ya, tapi tidak kering teman-teman ya. Kalau kering susah, dia begitu nempel aciannya langsung kering. Tapi kalau plesterannya masih setengah kering enak teman-teman. Ayo kita lihat ke videonya. Teman-teman ini ya, lebih enak teman-teman ya, lebih halus hasilnya. Terus kalau kita masih basah, acinya kita masih basah, itu aciannya akan lebih menyatu dengan plesteran teman-teman ya. Ini tidak mudah pecah teman-teman, tidak mudah lepas. Biasanya kalau kita ngacinya plesteran juga kering, itu kadang-kadang kalau plesteran kita atau tembok kita lembab, itu bisa terkupas teman-teman ya. Aciannya bisa terkupas, tapi kalau kita ngacinya masih basah seperti ini, agak kering kayak gini, dia betul-betul menyatu teman-teman ya. Ini aciannya betul-betul menyatu dengan plesterannya. Itu kelebihannya kita ngaci plesteran sudah kering sama kita ngaci plesteran setengah kering. Selain menyatu juga enak teman-teman ya. Itu enak licin, dan yang jelas aciannya bisa lebih hemat karena sekali dua kali sudah rata, sudah halus.
Nih, kayak pimpinnya perawan ya ini. Kayak kita malah dari ini. Harus kayak ketika seperti ini, es lagi. Es guys katanya. Minum ae, kecurung ngombe ae. Kerja sih baru ngombe. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe yang belum subscribe, bantu menyempakkan ini, bantu untuk kritik sekarang kritik demi membangun channel ini. Ya, ini kalau rasanya masih sudah kering, sudah mati. Dan kalau dari semen untuk asian itu kan sekali pastinya 2-3 kali kalau sudah kering teman ya asiannya. Jadi hasilnya semennya lebih boros. Lambetnya nggak usah teman-teman ya, biasa di lambet untuk mudah aja. Jelas kalau pelambetnya nanti saya biasanya pakai semen putih aja teman-teman. Semen putih campur. Kalau mau pelambetnya pakai, nggak usah pakai kertas semen aja teman-teman. Karena nggak ada busa. Kalau ada busa, teman-teman ya. Ini gosoknya muter teman-teman ya, dan gini, kayak muter, diputar gini teman-teman. Kayak arah jarum jam, muter teman-teman ya. Ya, ini ya kan begini, ada yang masih tertutup pori-porinya. Oke teman-teman, ini hasil asiannya, bisa dilihat halus teman-teman ya, tuh halus teman-teman. Oke, halus teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Semoga video ini dari awal pembuatan ke lapangan hingga pengasian ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang belum mahir untuk melester dinding. Jadi kalau ngikutin cara ini, saya yakin hasilnya akan maksimal. Oke teman-teman, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, like dan komen untuk membantu